Bab 1490, apakah ini baik-baik saja? Pemilik Penatau juga memiliki ide yang sama saat ini. Jika dia ingin melarikan diri, cara yang paling langsung adalah membunuh Sander Ye. Selama dia membunuh Sander Ye, dia akan memenangkan taruhan. Masing-masing ingin membunuh yang lain. Tetapi, tidak seorang pun dari mereka yang mengambil tindakan. Karena mereka tahu betul bahwa mereka tidak bisa melakukannya dan hanya bisa memikirkannya. Kedua pria itu menggali selama jangka waktu yang tidak diketahui ketika mereka tiba-tiba melihat para penambang di sekitar mereka berhenti menambang dan berbaring di tanah untuk beristirahat. Sander Ye dan pemilik Penatau juga segera berbaring dan mulai beristirahat. Karena mereka telah menggali selama hampir 10 hari berturut-turut. Libur 1 hari dalam 10 hari. Dia tidak memikirkan masalah ini. Dia melihat rantai di tangan dan kakinya. Dia harus mencoba apakah ada cara untuk melepaskannya. Dia melepaskan indera spiritualnya. Tetapi, rantai itu mengandung kekuatan misterius. Begitu indera spiritualnya mendekat, kekuatan itu menghilang tanpa jejak. Melihat ini, Sander Ye mengerutkan kening dalam. Terjebak, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mungkin bisa menghancurkan benda ini. Sander Ye mendongak dan melihat matahari yang terik telah menghilang, hanya menyisakan langit berbintang yang tak berujung, membentang sejauh mata memandang. Apa-apaan tempat ini? Mungkinkah peradaban seni bela diri di sini lebih tinggi dari peradaban utama? Dia benar-benar bingung sekarang. Dia menoleh untuk melihat pemilik Penatau yang tergeletak tidak jauh dari situ. Ketika dia melihat pemilik Penatau juga memiliki kebingungan di matanya, dia tahu bahwa orang ini juga tidak tahu di mana tempat ini. Jelas sekali ayah sengaja membawanya dan pemilik Penatau ke sebuah peradaban kosmik yang tak diketahui oleh mereka berdua. Cukup adil. Karena dia tahu bahwa pemilik Penatau ini memiliki jaringan kontak yang luas, dan tidak seorang pun tahu berapa banyak sekutu yang dimilikinya di alam semesta. Dan sekarang, mereka semua berada dalam peradaban kosmik yang tidak dikenal, yang berarti bahwa setiap orang hanya dapat mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk membangun koneksi baru. Tentu saja, masalah yang paling penting sekarang adalah keluar dari sini. Bagaimana cara keluar dari sini? Sander Ye melihat sekelilingnya, dan tak lama kemudian dia pindah ke suatu tempat yang tidak jauh dari seorang laki-laki di sebelah kiri, Kak. Pria itu menatapnya dan tidak berkata apapun. Sander Ye berkata, "Berapa lama kita akan dikurung di sini?" Pria itu berkata dengan dingin, "Selamanya." Sander Ye tertegun, "Selamanya?" Pria itu tidak berbicara. Sander Ye langsung kecewa, dan dia bertanya lagi, "Kakak, di mana tempat ini?" Pria itu berkata, "Tambang kuno Singling." Sander Ye, bisakah kamu memberitahu aku secara detail? Lelaki itu berkata, "Ini adalah reruntuhan tambang spiritual bintang kuno yang dikuasai oleh kekaisaran. Dilihat dari penampilanmu, kamu tidak tahu apapun tentang kekaisaran, bukan?" Sander Ye mengangguk cepat, "Aku benar-benar tidak tahu." Pria itu tiba-tiba menjadi penasaran, "Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Sander Ye berkata, "Itu hanya kebetulan." Pria itu menoleh menatap Sander Ye sambil mengerutkan kening, jelas tidak mempercayai apa yang dikatakannya. Sander Ye tersenyum pahit, "Memang benar aku datang ke sini karena kesalahan. Sulit untuk dijelaskan." Pria itu mengalihkan pandangannya, "Kekaisaran adalah kekuatan paling kuat di wilayah kaisar ini, mengendalikan hampir 1000 peradaban yang mendominasi alam semesta. Di alam semesta ini, hanya keluarga Tian yang berjarak triliunan tahun bintang yang dapat bersaing dengannya." Sander Ye bertanya, "Di alam manakah orang terkuat di sini?" Tidak diragukan lagi ada kesenjangan antara alam semesta utama dan tempat ini,
tetapi dia ingin melihat tingkat apa yang telah dicapai oleh para master teratas di sini. Pria itu berkata, di luar alam. Mendengar ini, Sander Ye tercengang, di luar alam. Pria itu menatap Sander Ye, apakah kamu sudah melihatnya? Sander Ye mengangguk dan berkata, aku sudah melihatnya. Pria itu sedikit bingung, tidak mungkin. Sander Ye tidak mengatakan apa-apa, dia tidak menyangka bahwa orang kuat dari dunia luar juga bisa menjadi orang kuat tingkat atas di sini. Tak lama kemudian, dia mengerti. Alam semesta utama tidak dapat dikaitkan dengan pria aneh itu. Pria aneh itu adalah pria aneh, dan alam semesta utama adalah alam semesta utama. Faktanya, kekuatan pria aneh itu telah jauh melampaui peradaban seni bela diri alam semesta utama. Dia mulai tertawa saat membayangkan lelaki aneh itu kini menjadi kakak laki-laki Dewa Tua. Dai tahu bahwa Dewa Tua pasti telah mencapai tingkat yang lebih tinggi sekarang. Sander Ye mengumpulkan pikirannya dan bertanya, apa ada yang lolos? Pria itu menoleh ke arah Sander Ye dan hanya menatapnya tanpa berkata sepatah kata pun. Sander Ye berkata, kamu tidak mungkin dikurung di sini selamanya, bukan? Pria itu berkata, banyak orang telah mencoba melarikan diri, tetapi, sepanjang sejarah, tampaknya hanya satu orang yang berhasil melarikan diri. Tetapi, itu juga sebuah legenda. Wajah Sander Ye menjadi gelap. Lelaki itu menatap langit berbintang dan bertanya, apakah kamu tahu siapakah matahari yang bersinar terang di siang hari itu? Sander Ye menggelengkan kepalanya. Lelaki itu berkata, matahari yang terik itu hanyalah seorang jenderal dewa kekaisaran, yang berada pada level setengah langkah di luar alam. Di kekaisaran, setidaknya ada 100.000 jenderal dewa seperti itu. Sander Ye terdiam. Jika dia bisa menggunakan kekuatan iman dan pedang Kingsuan, dia benar-benar akan dianggap sebagai prajurit terbaik di tempat ini. Tentu saja, masih ada celah dibandingkan dengan prajurit di tingkat luar alam. Dia pernah bertarung dengan lelaki aneh itu sebelumnya, dan menghadapi lelaki aneh itu, dia benar-benar tidak punya kemampuan untuk melawan. Luar alam. Menakutkan sekali. Pada saat ini, pria di sebelahnya melanjutkan, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Sander Ye mengumpulkan pikirannya dan berkata, aku diteleportasi ke sini. Lelaki itu menatapnya, kamu ingin melarikan diri. Sander Ye mengangguk. Pria itu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Siapapun yang datang ke sini, baik manusia, iblis, atau makhluk lain, telah dijatuhi hukuman mati oleh kekaisaran. Mereka mengizinkanmu mati di sini, tetapi mereka tidak akan pernah mengizinkanmu meninggalkan tempat ini. Bahkan jika kamu cukup beruntung untuk melarikan diri, kamu akan dicari oleh kekaisaran. Begitu kamu dicari oleh kekaisaran, kamu tidak akan punya cara untuk bertahan hidup. Selain itu, di luar, tanpa identitas resmi kekaisaran, kamu tidak dapat melakukan apapun. Sander Ye tiba-tiba bertanya, mengapa kamu dikurung di sini? Pria itu berkata, pemberontakan. Pemberontak. Sander Ye terkejut, apa kamu memberontak? Pria itu berkata dengan tenang, bukankah kamu berpikir seperti itu? Sander Ye menatap pria itu dan berkata, tidak terlihat seperti itu. Tatapan mata lelaki itu tiba-tiba berubah tajam. Kekaisaran korup ini seharusnya sudah dihancurkan sejak lama. Sander Ye memutar matanya dan berkata, betul. Pria itu menoleh ke arah Sander Ye, kamu juga berpikir begitu? Sander Ye mengangguk, jika kekaisaran tidak baik, maka kekaisaran itu harus dihancurkan. Pria itu jelas sedikit bersemangat. Ya, aku tidak pernah menyangka kamu akan memiliki hati seperti itu. Sayangnya, aku telah jatuh ke titik ini sekarang dan tidak bisa membuatmu bergabung denganku.
Merenang ada geng. Hati Sander Ye tergoda, dan dia berkata dengan tenang, "Saudaraku, jangan berkecil hati. Selalu ada jalan keluar. Kita bisa keluar." Pria itu menggelengkan kepalanya. "Sulit, sangat sulit." Sander Ye menatap langit dan berkata, "Tidak apa-apa. Akan selalu ada kesempatan." Pria itu mendesah pelan. Saat dia tertangkap di sini, dia sebenarnya sedang putus asa. Distahu bahwa dia tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini seumur hidupnya, tetapi dia juga tidak berniat mengecewakan Sander Ye. Sander Ye menoleh dan menatap pemilik pena Tao yang tidak jauh darinya. Pemilik pena Tao itu menatap ke langit, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Sander Ye berkata, "Pemilik pena Tao, aku punya pertanyaan untuk kamu." Sang pemilik pena Tao berkata, "Enyahlah." Sander Ye berkata, "Aku punya cara untuk keluar." Pemilik pena Tao menoleh menatap Sander Ye tanpa berkata apa-apa. Sander Ye berkata dengan serius. Sang pemilik pena Tao berkata, "Katakan." Dia tahu bahwa bajingan ini mempunyai banyak ide cerdik dan mungkin benar-benar punya cara untuk keluar. Sander Ye berkata, "Aku tidak akan memberitahumu." Pemilik pena Tao menatap Sander Ye, seolah ingin memakannya hidup-hidup. Sander Ye tertawa. Dia merasa senang karena bisa membuat bajingan ini tidak senang. "Oh sial. Ini semua gara-gara bajingan itu, dia jadi seperti ini. Kalau dia berkembang lambat, tidak lama lagi semua alam di luar dunia ini tidak lebih dari senut. Bajingan ini membuatnya menjadi sasaran setiap hari." Pemilik pena Tao juga tiba-tiba tertawa. "Sander Ye, aku tahu kamu membenciku, tapi kukatakan padamu, dari sudut pandang tertentu, kamu seharusnya berterima kasih padaku." "Sander Ye, benarkah?" Pemilik pena Tao berkata, "Sebenarnya, kamu dan aku menghadapi situasi yang sama tetapi kamu tidak tahu apa situasi ini, dasar bodoh." Sander Ye berkata, "Jangan berpura-pura sok tahu, kamu dan aku sama-sama orang yang menyedihkan." Pemilik pena Tao menoleh ke arah Sander Ye dan mengerutkan kening. Sander Ye berkata, "Bahkan kamu tidak tahu tentang peradaban kekaisaran ini." Sang pemilik pena Tao menatap ke kedalaman langit berbintang, "Apakah kamu benar-benar mengira aku tahu segalanya?" Sander Ye terdiam. Pemilik pena Tao tertawa. "Ayahmu sengaja membawa kita ke peradaban kosmik yang bahkan tidak kuketahui. Bukankah itu untuk memastikan keadilan mutlak? Dan sekarang, apa yang disebut peradaban kekaisaran ini adalah papan catur kita. Dasar bodoh, apakah kamu sudah tahu cara memainkan permainan ini denganku?" Sander Ye menatap pemilik pena Tao dan bertanya, "Apakah kamu mencoba menakutiku?" Sang pemilik pena Tao tertawa dan berkata, "Apakah kamu benar-benar mengira aku sedang menargetkanmu secara pribadi?" Sander Ye tertawa dan berkata, "Sudahlah, kita hentikan saja pembicaraan ini dan lihat siapa yang akan meninggalkan tempat terkutuk ini terlebih dahulu." Sang pemilik pena Tao berkata, "Baiklah." Tak lama kemudian, semua orang kembali bekerja. Bekerja siang dan malam. Baik Sander Ye maupun pemilik pena Tao tidak menyangka bahwa mereka akan melakukan hal ini selama 10 tahun penuh, dan selama 10 tahun ini, tidak satu pun dari mereka punya cara untuk pergi. Mereka berdua tidak menyangka bahwa mereka akan benar-benar menambang di tempat seperti neraka ini selama 10 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, mereka berdua awalnya mengolok-olok satu sama lain setiap hari, tetapi akhirnya terdiam saat bertemu dan kemudian mereka akhirnya mulai berdiskusi tentang kemungkinan bergabung. Tetapi tetap saja tidak ada kesempatan. Dengan kekuatan absolut yang menekan segalanya, semua kebijaksanaan dan strategi hanyalah omong kosong. Tetapi, pada hari ini, Sander Ye akhirnya mendapat kesempatan.
Pada hari ini, semua penambang berhenti, dan pengawas rahasia keluar satu demi satu. Mereka berdiri dengan hormat di kedua sisi jalan, seolah menunggu sesuatu. Semua orang terdiam. Tak lama kemudian, seberkas cahaya bintang tiba-tiba memancar dari kedalaman galaksi, kemudian sekelompok orang mendarat di sebuah platform melingkar sementara yang tak jauh dari sana. Pemimpinnya adalah seorang wanita yang mengenakan gaun hitam, dengan wajah dingin dan rasa penindasan yang tak terlihat di matanya. Di belakangnya berdiri 12 prajurit terbaik berbaju besi hitam. Ketika melihat wanita ini, Sander Ye segera mengganti pakaiannya dengan pakaian baru. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan kekuatan sihirnya untuk membersihkan dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan pakaian ini, dia langsung menonjol dari kerumunan. Pemilik Penatao yang berdiri di sana mengerutkan kening ketika dia melihat tindakan Sander Ye. Apa yang dilakukan bajingan ini? Pada saat itu, semua orang di sekitarnya berlutut. Tetapi Sander Ye tidak berlutut. Dia hanya menatap wanita itu. Para penjaga tambang kuno di sekitarnya menatapnya dengan saksama. Di mata mereka, Sander Ye sudah menjadi orang mati. Pemilik Penatao mencibir, orang ini benar-benar mencari kematian. Di atas panggung, mata wanita itu tiba-tiba tertuju pada Sander Ye. Dia menatap Sander Ye, "Mengapa kamu tidak berlutut?" "Ah." Sander Ye terkejut, lalu berkata dengan gugup, "Nona benar-benar cantik. Aku belum pernah melihat orang secantik itu." Setiap orang. Pemilik Penatao. Wanita itu menatap Sander Ye sejenak lalu berkata, "Ikutlah denganku." Persetan. Pemilik Penatao menatap Sander Ye dengan tak percaya. "Oh sial. Apakah ini bisa?" "Sial." Bersambung.